Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini perdana di pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat berkah bagi kita atas nikmat rezeki, kesehatan yang kita dapatkan, dan semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Dalam pelajaran tematik tema 3 kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi dan memahami dan serta mengidentifikasi komponen-komponen listrik serta fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua kalinya, salat beriring salam, mari kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah sebagai pembawa risalah sehingga kita hari ini bisa merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam. Sejatinya di abad pertengahan merupakan abad keemasan Islam, di mana banyak tokoh dan penemuannya yang merupakan landasan awal dari kemajuan teknologi modern saat ini. Kenapa demikian? Karena tokoh dan penemuan tersebut mempunyai landasan yang sangat istimewa, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari Al-Quran lah banyak tokoh dan penemuan yang mengkaji, memperhatikan fenomena alam, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan pada abad pertengahan tersebut. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatazakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang mengarahkan manusia untuk memperhatikan, mengkaji fenomena alam, punya petir. Coba kita baca teks penjelasan petir berikut. Hari ini kita bisa memahami tentang fenomena alam petir, di mana karena sebelumnya ada kajian tentang apa sih petir tersebut. Banyak ilmuwan yang mencari pengetahuan dari apa itu petir. Teks di atas menjelaskan tentang petir, di mana teks tersebut memiliki 4 paragraf. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Coba kita pahami bersama tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio, dan lain-lain. Teks jenis ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat untuk memberikan penjelasan ilmiah informasi singkat yang disusun secara berurutan hingga kesimpulan. Menurut Pardiono dalam buku Teaching Genre Based Writing, penjelasan ini berupa tahapan sehingga pembaca mendapatkan garis besar. Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum atau pengantar. Pernyataan umum memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. B. Deret penjelas. Deret penjelas memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penjelasan ini berupa tahapan sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. C. Kesimpulan. Kesimpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Namun, tidak semua teks eksplanasi memuat suatu kesimpulan.
untuk lebih memahami, kita coba explore teks tentang petir di atas terkait tentang struktur teks eksplanasinya. Oke, tadi dijelaskan struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi tentang peristiwa yang hendak dijelaskan. Yang kedua, deret penjelas memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, kesimpulan dari teks tersebut berupa pengulangan informasi atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Oke, kita pahami lagi teks tentang petir. Ada 4 paragraf. Paragraf pertama, petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, ini paragraf pertama ini merupakan bentuk pernyataan umum. Struktur yang pertama, pernyataan umum, karena berisi tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan, yakni tentang petir. Atau paragraf kedua dan ketiga merupakan struktur teks eksplanasi berupa deret penjelas atau paragraf yang menjelaskan suatu peristiwa tersebut, tahapan-tahapannya, gambaran tentang bagaimana sih proses terjadinya petir. Paragraf keempat, petir lebih sering terjadi pada musim hujan. Nah, ini pengulangan. Karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah mengalir. Karenanya adanya awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Paragraf keempat ini struktur teks eksplanasi berupa kesimpulan. Jadi untuk latihan teks eksplanasi ini, bagaimana kalian akan memahami struktur teks eksplanasi. Coba kalian buka buku tematik JSIP tema 3 halaman 23 sampai 25. Silakan anak-anak mengidentifikasi teks eksplanasi halaman 25 tentang Abbas bin Firnas, seorang penemu pesawat terbang. Kemudian istilah tabel kegiatan 1 yang paling atas di halaman 26. Coba pahami teks bacaan berikut yang berjudul tentang rangkaian listrik. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian pahamilah struktur teks eksplanasinya. Setelah kita pahami dan baca teks ini, ternyata pernyataan umumnya itu ada di paragraf 1, sedangkan paragraf kedua, 3, dan 4 itu adalah deret penjelas. Kesimpulannya tidak ada. Dijelaskan di awal tadi ya, tidak semua teks eksplanasi memiliki kesimpulan. Selanjutnya kita akan memahami materi tentang komponen listrik serta fungsinya dalam bentuk rangkaian listrik sederhana. Ayo kita pahami penjelasan materi tentang rangkaian listrik berikut ini. Rangkaian beban seri dan paralel. Pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan.
Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Setelah kita memahami penjelasan tentang rangkaian listrik tadi, kita coba mengerjakan tugas latihan di buku tematik JSIT tema 3 halaman 32. Namun sebelumnya agar lebih bisa memahami, kalian boleh membaca di halaman 1 sampai 2 serta halaman 31 sampai 33. Kemudian mengerjakan latihannya, menuliskan perbedaan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel, halaman 32. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pertemuan pertama di tema 3 tokoh dan penemuan kali ini kita cukupkan. Semoga penjelasan materi tentang teks eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana bisa mudah kita pahami dan cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kekurangan Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.